komunitas Islam pertama yang ada di Banten, jauh sebelum Kesultanan Islam berdiri, itu kita mengenalnya sekarang di Cikaduen, Syekh Mansuruddin. Batu nisan yang ada di komplek makam Cikaduen ini dianggap lebih tua menurut arkeolog dari batu nisan yang ada di ibu kota Kesultanan Banten, di Banten Lama. Ini menunjukkan bahwa telah ada komunitas muslim yang secara sistematis melakukan pengajaran Islam, pendidikan moral kepada komunitas, tentu saja secara pendekatan sufistik, pendekatan kearifan lokal, sehingga diterima keberadaannya dan tidak diganggu oleh penguasa pra-Islam. Sehingga wajar kemudian ketika tokoh pendiri kerajaan Islam Banten datang, Syarif Hidayatullah beserta putranya Muhammad Hasanuddin mendatangi tokoh agama ini di Cikaduen. Dan para peneliti dari Prancis misalnya membuat satu rute yang namanya rute Hasanuddin. Salah satu titik datangnya Hasanuddin itu ke pesantren itu. Rute Hasanuddin ini sangat terkenal karena dia kira-kira melalui rute yang sudah biasa dilalui oleh pedagang, oleh jalur-jalur migrasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari situ ke Mandalawangi, ke Caringin, kemudian juga ke Rangkas dan sampai ke Jasinga. Nah, ini menunjukkan komunitas Islam yang ada di Cikaduen ini dianggap komunitas Islam pertama. Meskipun secara individual maupun person-person sudah ada, tetapi secara komunal itu dikenal pertama kali ini. Ya, tentu saja beliau adalah seorang tokoh yang sangat karismatik dan sangat memperhatikan kultur masyarakat lokal. Dakwah beliau pasti sangat damai, sangat persuasif, sangat mudah diterima oleh nalar dan passion masyarakat sekitar, sehingga beliau mendapatkan tempat. Pasti tidak ada pemaksaan, karena itu tidak diberitakan. Puluhan tahun beliau tinggal di sana, terjadi peperangan, terjadi pembakaran, terjadi pengusiran, terjadi persekusi. Ini berarti sesuatu contoh teladan, sehingga beliau begitu dikenal dan sangat karismatik. Ketika ada tokoh politik, tokoh sekaligus juga wakil dari sebuah entitas politik yang sangat besar di Jepara dan Demak, dan mendatangi tokoh ini, berarti tokoh ini memang betul-betul sangat karismatik. Sehingga ketika bagian barat dari Jawa ini masuk dalam kerangka strategis untuk dikuasai, ya tokoh ini memerlukan pemahaman sosiologis, kultural, dan lokal wisdom kepada tokoh agama ini. Karena itu peristiwa kedatangan Hasanuddin dan berguru di sana dimaknai sebagai sebuah bentuk pemahaman seorang yang sedang ingin mencoba menaklukkan hati masyarakat kepada tokoh agama yang dianggap sukses ini. Ya, jadi Syekh Mansur ini tokoh karismatik. Artinya tidak perlu tahu dari hanya dari
apa namanya, utusan resmi yang dikirim ke sini. Tetapi boleh jadi nama beliau memang sudah menjadi buah bibir di kalangan para saudagar, kalangan pelancong, kalangan politisi, dan boleh jadi juga di kalangan para bangsawan Sunda, termasuk kaum bangsawan Demak. Artinya ada tokoh di barat Jawa sana yang sangat berpengaruh dan memiliki kemampuan membuat kehidupan sangat harmonis yang perlu didatangi. Dan inilah kemudian cerita tentang kenapa Hasanuddin mampu menaklukkan kaum ajar dengan mudahnya, sebanyak 650 kaum ajar atau kaum resi. Itu boleh jadi ada kaitan dengan pengetahuan dengan kearifan-kearifan lokal yang berhasil Hasanuddin kuasai dari sang guru ini. Kita tidak tahu persis kapan wafat, tetapi yang pasti beliau wafat jauh sebelum Hasanuddin wafat. Itu awal abad ke-16. Karena batu nisan yang ada di komplek tempat makam keramat Syekh Mansuruddin ini jauh lebih tua dari di Banten. Dan tradisi ziarah ke makam Syekh Mansuruddin ini itu begitu kuat di Pulau Jawa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.